petugas darat atau ground staff itu tadi. Dia menghitung, katakanlah umpamanya pesawat itu dari Yogyakarta akan terbang ke Jakarta, membutuhkan berapa liter bensin. Dalam hal ini adalah aftur. Kemudian berapa maksimum take off daripada pesawat itu. Bagaimana apabila pesawat tersebut terbang, ini tidak berat ke depan, tidak berat ke belakang. Ini harus dihitung yang namanya C of G, Center of Gravity, yaitu titik keseimbangan apabila pesawat itu disokong dari bawah. Ini yang mengerjakan adalah petugas-petugas darat. Nah, kesemuanya ini tadi akan didapatkan pada program eksekutif. Tentunya adik-adik atau saudara-saudara sekalian menanyakan berapa lama program eksekutif itu tadi. Program eksekutif itu tadi dilaksanakan selama 2 semester. Semester pertama secara 6 bulan yaitu ada di dalam kelas, teori kelas. Dan yang 6 bulan kemudian ini adalah on the job training yang disebut OJT atau PKL, praktek kerja lapangan, di mana di bandar-bandar udara di seluruh Indonesia. Mungkin nanti ada yang di Garuda, ada yang di Merpati, ada di Batavia. Nah, adik-adik tinggal nantinya bagaimana, atau memilih program yang eksekutif atau memilih program yang pilihan atau choice program. Kalau program eksekutif yang selama 2 semester itu, nantinya adik-adik akan direkomendasikan, sekali lagi akan direkomendasikan apabila ada peluang-peluang kerja atau lowongan-lowongan kerja di bandar udara, baik domestik maupun internasional. Karena adik-adik nantinya sudah siap bekerja tentang hal itu, sudah kompeten sesuai dengan kompetensinya. Tetapi kalau adik-adik memilih choice program atau program pilihan yang hanya satu macam saja, tentunya adik-adik hanya mempunyai keterampilan satu macam saja, tiketing dan reservation saja, tidak mempunyai keterampilan tentang bagaimana menghandle pesawat, bagaimana menghandle kargo, bagaimana menghandle penumpang, bagaimana menghandle bagasi, dan sebagainya. Itu bedanya eksekutif program dengan choice program atau program pilihan itu tadi. Nah, program pilihan tadi berapa lama? Program pilihan hanya selama 6 bulan, 3 bulan teori kelas, dan selebihnya 3 bulan itu adalah PKL, yaitu praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan di mana? Di bandara. Tidak, praktek kerja lapangannya nanti ada di travel agent, dan yang mengambil program pilihan ini tadi direkomendasikan ke travel agent atau kantor-kantor travel tentang tiketing dan reservation pesawat udara. Tidak direkomendasikan untuk bekerja di bandar udara. Beda dengan eksekutif program itu tadi. Jelas kira-kira adik-adik antara eksekutif program dan choice program. Sekali lagi saya tekankan, kalau eksekutif program adik-adik direkomendasikan bekerja. Direkomendasikan artinya diberikan rekomendasi bahwa bahwa siswa-siswa ini atau saudara sudah siap bekerja, sudah siap menghadapi peluang-peluang kerja, atau sudah siap meraih peluang-peluang kerja yang ada di bandar udara. Karena dari itu mempunyai banyak sekali permasalahan seluruh bagian yang ada di bandara yang sifatnya handling
handling penumpang, handling kargo, handling pesawat, handling kru dan sebagainya. Tadi adik-adik sudah menguasai semua, maka dari itu direkomendasikan. Tetapi kalau yang choice program tadi tidak direkomendasikan untuk yang banyak, tapi direkomendasikan hanya satu bagian saja, yaitu ticketing dan reservation untuk program pilihan tahun ini, yang nantinya direkomendasikan bekerjanya nanti di travel agent di mana yang membutuhkan. Tentunya adik-adik akan bertanya, apakah kalau saya masuk di QPTC akan langsung bekerja? Tentunya ada pertanyaan demikian. Kalau langsung bekerja tentunya, nanti banyak sekali, nanti lembaga ini jadi meledak. Bayar sekian, kemudian langsung kerja. Di mana lembaga mana yang akan mereferensi itu? Jadi di sini sekali lagi, lembaga QPTC ini bukanlah PJTKI, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, tetapi QPTC ini adalah suatu lembaga yang mendidik, memberikan keterampilan dan pendidikan tentang kebandarudaraan. Yang nantinya setelah adik-adik mempunyai ilmu tentang kebandarudaraan tadi, ilmu tersebut bisa dipakai, acuan bisa dipakai sebagai senjata untuk menghadapi peluang-peluang kerja yang ada hubungannya dengan bandar udara. Jadi sekali lagi, bukan menjanjikan pasti kerja, tidak. Tetapi lembaga khususnya saya sendiri juga berjanji kepada diri saya bahwa saya ingin mensukseskan saudara-saudara semua. Kenapa saya sangat concern tentang kebandarudaraan, ingin menularkan ilmu-ilmu ini kepada adik-adik semua, karena saya pribadi, saya juga hampir 25 tahun dididik oleh PT Garuda Indonesia hingga saya purna tugas menjadi manajer operasi di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta sebagai manajer operasi di Bandar Udara Adi Sucipto di PT Gapura Angkasa milik PT Garuda Indonesia. Nah, adik-adik tentunya dengan penjelasan saya ini tadi, barangkali ada pertanyaan, mari silakan baik melalui on air maupun melalui off air. Dan saya pesankan sekali lagi, jangan adik-adik terobsesi bahwa pasti kerja itu, walaupun cerita-cerita sebelumnya itu hampir 99% para alumninya ini mendapatkan peluang kerja di bandar udara, tetapi bukan secara otomatis tentunya. Tinggal keterampilan atau kepandaian daripada adik-adik sendiri pada saat menghadapi tes yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan ataupun perusahaan-perusahaan ground handling di bandar udara. Demikianlah adik-adik, kira-kira penjelasan ini bisa dimengerti oleh adik-adik sekalian. Sekali lagi, barangkali adik-adik nantinya setelah SLTA ini ada yang ingin meneruskan karirnya di bandar udara, silakan. Pak, saya mau tanya, saya ingin memasukkan anak saya di lembaga QPTC. Persyaratannya apa saja, Pak? Nah, syaratnya mudah sekali. Satu, bagi adik-adik yang wanita mempunyai tinggi 160 cm, bagi pria 170 cm. Dan yang kedua, mempunyai hobi jalan-jalan.